Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dan insyaallah kita akan membahas bab yang ke-6 yang berkaitan dengan tafsirut tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ighfir lana wa li syekhina wa li jami'il hadirin wal hadirat. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Beliau mengatakan rahimahullah, babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang tafsir tauhid. Dan yang dimaksud dengan tafsir tauhid adalah penjelasan makna dari tauhid. Dan beliau rahimahullah mendatangkan bab ini setelah menjelaskan kepada kita sebelumnya tentang kewajiban tauhid, kemudian menjelaskan tentang keutamaan tauhid, dan ternyata dia memiliki keutamaan yang banyak, sebab masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka, sebab diampuni oleh Allah. Kemudian menjelaskan bahwasanya orang yang benar-benar mewujudkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Dan menjelaskan kepada kita tentang bahaya kesyirikan, dan bahwasanya syirik menjadikan seseorang kekal di dalam neraka, dan dia adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Tentunya ketika seorang muslim dan juga muslimah membaca hadis-hadis, ayat-ayat yang berkaitan dengan keutamaan tauhid dan bahaya syirik, akan tergugah dirinya untuk mengetahui apa sebenarnya itu tauhid. Dia ingin mengamalkan, dia ingin mendapatkan keutamaan tauhid, dan dia berlindung, takut apabila terjatuh ke dalam lawan tauhid, yaitu syirik, sehingga menggerakkan hatinya untuk mengetahui sebenarnya apa makna tauhid. Karena tidak mungkin seseorang bisa mengamalkan kecuali apabila dia mengetahui maknanya. Sehingga beliau rahimahullah di sini membuat bab khusus menjelaskan kepada kita tentang apa itu tauhid.
Bab tafsir tauhid. Bab tentang tafsir tauhid, penjelasan tentang tauhid. At-tauhidu berasal dari kata wahada, yuwahidu tauhidan, yang artinya adalah mengisahkan. Adapun secara istilah, maka yang dimaksud dengan tauhid adalah mengisahkan Allah di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Mengisahkan, menunggalkan Allah di dalam perkara-perkara yang memang itu adalah kekhususan Allah. Apa perkara yang merupakan kekhususan Allah SWT? Yang kita harus mengisahkan Allah di dalam perkara-perkara tersebut ada 3. Yang pertama adalah di antara kekhususan Allah adalah sifat-sifat rububiyah. Kemudian yang kedua adalah nama dan juga sifat. Kemudian yang ketiga yang merupakan kekhususan Allah adalah di dalam masalah sifat uluhiyah. Apa yang dimaksud dengan sifat rububiyah yang merupakan kekhususan Allah? Sifat rububiyah yang paling besar adalah 3 sifat. Yang pertama adalah mencipta. Kemudian yang kedua adalah memberikan rezeki. Dan yang ketiga adalah mengatur alam semesta. Ketiga sifat ini adalah termasuk sifat rububiyah. Dan ini adalah merupakan kekhususan bagi Allah. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Dia adalah sifat yang khusus bagi Allah SWT. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah dialah yang menciptakan segala sesuatu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata, yang hidup di bumi ini kecuali Allah SWT yang memberikan rezekinya. Tidak ada selain Allah yang memberikan kepada mereka rezeki meskipun setitik air, meskipun sebutir nasi. Tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Ini adalah sifat yang khusus bagi Allah SWT. Dan dialah yang mengatur alam semesta. Yudabbirul amr. Mengatur seluruh perkara, menghidupkan, mematikan, menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan dari barat, menggerakkan angin, menggerakkan awan, menurunkan hujan. Yudabbirul amr. Allah SWT dialah yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang melakukannya kecuali Allah. Maka seorang muslim mengisahkan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah, di antaranya adalah dalam sifat rububiyah. Tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta selain Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah mengisahkan Allah di dalam nama dan juga sifatnya. Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Quran dan Nabi SAW juga mengabarkan di dalam hadis tentang nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Dan nama-nama Allah bukan sekedar nama, dia adalah nama yang mengandung sifat.
ketika Allah SWT mengabarkan bahwasanya dia adalah alim, dialah yang maha mengetahui, maka nama tersebut mengandung sifat al-ilmu. Nama tersebut bukan hanya sekedar nama, tapi dia mengandung makna. Ketika Allah SWT mengabarkan bahwasanya dia adalah al-khaliq, maka nama tersebut mengandung sifat al-khalq. Benar-benar dia memiliki sifat al-khalq, yaitu mencipta. Bukan hanya sekedar nama. Dan Allah SWT juga mengabarkan, dan Nabi SAW juga mengabarkan tentang sifat-sifat Allah. Seperti istiwa, dan bahwasanya Allah SWT dialah yang memiliki dua tangan, dialah yang memiliki mata, dan sifat-sifat yang lain. Maka kita mentauhidkan Allah di dalam sifat-sifat tersebut. Bagaimana caranya menetapkan sifat tersebut bagi Allah, dan kita yakini bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah di dalam sifat-sifat tersebut. Karena sifat-sifat Allah adalah sifat yang mencapai puncak kesempurnaan. Sifat ilmu bagi Allah mencapai puncak kesempurnaan. Sifat penyayang bagi Allah mencapai puncak kesempurnaan. Dan seluruh sifat-sifat yang Allah SWT kabarkan dan juga dikabarkan oleh Rasulullah SAW di antara sifat-sifat Allah, maka seluruhnya mencapai puncak kesempurnaan. Tidak ada di antara makhluk yang menyerupai Allah di dalam sifat-sifatnya. Maka kita esahkan Allah, kita tauhidkan Allah SWT di dalam sifat-sifat tersebut. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian yang ketiga, di antara kekhususan Allah yang harus kita esahkan Allah di dalam kekhususan tersebut adalah sifat uluhiyah. Sifat ketuhanan. Maka Allah SWT dialah semata yang memiliki sifat ketuhanan. Tidak ada yang berhak untuk diibadai, disembah, kecuali Allah SWT. Dan tauhid uluhiyah, atau mengisahkan Allah SWT di dalam uluhiyah, inilah yang menjadi sebab Allah SWT mengutus para rasul dan menciptakan manusia dan juga jin, dan menurunkan kitab. Dan di dalam masalah ini terjadi permusuhan, peperangan antara para nabi dan juga para rasul dengan kaum mereka. Inilah tiga perkara yang merupakan kekhususan Allah SWT. Yang pertama adalah sifat rububiyah. Kemudian yang kedua adalah nama dan juga sifat. Kemudian yang ketiga adalah di dalam uluhiyah. Kita harus mengisahkan Allah SWT di dalam tiga perkara tersebut. Dan tiga perkara ini memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lain. Barang siapa yang meyakini Allah SWT dialah yang mencipta, dan tidak ada yang mencipta selain Allah. Barang siapa yang meyakini bahwasanya Allah SWT dialah yang maha sempurna di dalam sifat-sifatnya, dan tidak ada yang menyerupai Allah di dalam sifat-sifat kesempurnaan tersebut,
maka mengharuskan dia untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah. Berarti tauhid rububiyah dan juga tauhid nama dan juga sifat mengharuskan seseorang untuk mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya. Kekhususan yang pertama dan kedua, konsekuensinya adalah mengharuskan seseorang untuk mengesahkan Allah SWT di dalam ibadah. Inilah makna tauhid. Dan apabila disebutkan tauhid secara mutlak, maka yang dimaksud adalah tauhid yang ketiga, yaitu mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya. Karena tauhid uluhiyah, seperti yang tadi kita sebutkan, adalah tujuan diutusnya para rasul, diciptakannya jin dan juga manusia, diturunkannya kitab-kitab, sehingga apabila disebutkan tauhid secara mutlak, yang dimaksud adalah tauhidul uluhiyah. Dan ini yang dimaksud oleh beliau rahimahullah di dalam bab yang ke-6 ini. Babu tafsir tauhid. Bab tentang penjelasan tauhid, dan yang dimaksud adalah tauhid yang ketiga. Mengesahkan Allah SWT di dalam ketuhanan. Mengesahkan Allah SWT di dalam ibadah. Dan kitab beliau dinamakan oleh beliau dengan kitab tauhid. Dan yang dimaksud adalah tauhidul uluhiyah. Mengisahkan Allah SWT di dalam beribadah. Babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Dan juga penjelasan tentang syahadah an la ilaha illallah. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Syahadah an la ilaha illallah adalah persaksian tentang tauhid. Dan syahadah di dalam bahasa Arab, yang artinya kalau dalam bahasa kita adalah persaksian, adalah sebuah kata yang mengandung makna. Dan di antara maknanya yang pertama adalah mengetahui. Orang Arab mengatakan syahida fulanun, maksudnya adalah si fulan mengetahui. Sehingga orang yang bersyahadat, kalau dia mengetahui makna syahadah di dalam bahasa Arab, dia harus mengetahui apa yang dia saksikan. Di dalam pengadilan didatangkan seorang saksi. Siapakah saksi tersebut? Orang yang mengetahui kasusnya. Orang yang mengetahui kejadiannya. Orang yang menyaksikan perkaranya. Adapun orang yang tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut, maka tentunya dia tidak akan didatangkan untuk menjadi saksi. Siapa saksi? Orang yang mengetahui. Jadi orang yang bersyahadat la ilaha illallah, maka dia harus mengetahui makna la ilaha illallah. Jangan sampai dia bersyahadat la ilaha illallah sementara dia tidak mengetahui apa makna la ilaha illallah. Ini seperti seseorang yang didatangkan sebagai saksi dalam sebuah kasus, cuma ternyata dia tidak tahu tentang apa yang terjadi, tapi dipaksa untuk mengatakan, dipaksa untuk bersaksi, maka ini adalah dinamakan dengan persaksian yang palsu. Seorang yang bersyahadat la ilaha illallah, maka dia harus memahami
mengetahui tentang makna la ilaha illallah. Makna yang kedua adalah an-nutqu. Orang yang bersaksi maka dia harus mengucapkan. Bukan diam. Dia harus memberitahu, dia harus mengucapkan. Sehingga di dalam Islam, barang siapa yang ingin masuk ke dalam agama Islam, dia harus bersyahadah. Dan harus mengucapkan. Tidak boleh hanya dikatakan di dalam hatinya, dan dia mencukupkan diri dengan apa yang ada di dalam hati, tidak. Tidak sah keislaman dia, dan tidak dianggap masuk ke dalam agama Islam sampai dia bersyahadat, sampai dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dan di antara makna syahadah adalah bersumpah. Orang yang mengatakan asyhadu beda dengan orang yang mengatakan aqulu. Kalau sudah mengatakan asyhadu, saya bersaksi, maka kata ini mengandung sumpah. Saya bersumpah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini sumpah, bukan sembarang ucapan. Kalau aqulu itu hanya sekedar ucapan saja. Tapi kalau sudah mengatakan asyhadu, maka dia bersumpah. Dan sumpah berbeda dengan ucapan biasa. Dan di antara makna asyhadu adalah mengabarkan. Mengabarkan kepada orang lain. Ini di antara makna asyahadah di dalam bahasa Arab. Maka Syekh rahimahullah ingin menjelaskan tentang makna persaksian la ilaha illallah. Dan bahwasanya la ilaha illallah inilah kalimatut tauhid. La ilaha illallah adalah kalimatut tauhid. Tadi sudah disebutkan bahwasanya tauhid adalah mengisahkan Allah di dalam ibadah. Maka itu adalah kandungan dari la ilaha illallah. Bagaimana penjelasannya? La ilaha illallah terdiri dari 4 kata. Yang pertama adalah la, yang artinya tidak ada. Dia adalah la an-nafiyah lil jins. La yang fungsinya adalah menafikan jenis. Dan ini adalah tingkatan penafian yang tinggi di dalam bahasa Arab. Dia menafikan seluruh jenis. Karena di sana ada penafian yang lain. Di dalam bahasa Arab. Dan la an-nafiyah lil jins ini adalah yang paling tinggi. Ilaha artinya adalah sesembahan. Alaha di dalam bahasa Arab artinya adalah abada. Ilahun artinya adalah yang disembah. Ilahun maknanya adalah ma'luh, dan ma'luh artinya adalah ma'bud, yang disembah. Tadi kata alaha yang artinya adalah abada, yaitu menyembah. Sehingga la ilaha apabila diucapkan oleh seseorang berarti dia menafikan seluruh jenis sesembahan. Apapun dia. Seluruh jenis sesembahan yang disembah oleh manusia, baik berupa jin, malaikat, manusia, benda mati, matahari, dan seluruh jenis sesembahan yang disembah oleh makhluk. Maka dengan dia mengatakan la ilaha, berarti dia telah menafikan seluruh jenis sesembahan, tidak terkecuali. Kemudian dia mengatakan illa, mendatangkan adatu al-istithna, yang artinya adalah kecuali.
dia kecualikan di antara sesembahan-sesembahan tersebut Allah kecuali Allah SWT. Kalau diterjemahkan, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dan para ulama menjelaskan, ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, maksudnya adalah la ilaha la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini adalah makna yang benar, makna yang sahih. La ilaha illallah maksudnya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dari mana makna ini dikatakan itu adalah makna yang benar? Berdasarkan firman Allah SWT, di mana Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Quran adanya sesembahan yang hak, yang benar, dan di sana ada sesembahan yang batil. Allah SWT mengatakan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian karena Allah SWT dialah yang hak, yaitu dialah sesembahan yang hak. Dialah sesembahan yang memang berhak untuk disembah. Karena dia yang mencipta, maka dialah yang berhak untuk disembah. Karena dialah yang memberikan rezeki, dan tidak ada yang memberikan rezeki kecuali dia, maka dialah yang berhak untuk disembah. Dan dialah yang mengatur alam semesta, dan dialah yang berhak untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan sesungguhnya apa yang disembah selain dia, huwal batil, itu adalah sesembahan yang batil. Disembah oleh manusia. Ada saja manusia yang menyembah makhluk tersebut. Menyembah matahari, api, sapi, menyembah jin, pohon, menyembah malaikat, bahkan menyembah nabi. Seperti yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Tapi sesembahan-sesembahan tersebut adalah sesembahan yang tidak berhak untuk disembah. Itu adalah sesembahan yang batil. Yang artinya adalah sesembahan yang tidak berhak untuk disembah. Karena bukan mereka yang mencipta alam semesta. Bahkan merekalah yang diciptakan. Bukan mereka yang memberikan rezeki, bahkan merekalah yang diberikan rezeki. Dan bukan mereka yang menggerakkan matahari, menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan matahari dari barat. Bukan mereka yang menghidupkan dan juga mematikan, sehingga kalau mereka disembah, maka itu adalah sesembahan yang batil, yang tidak berhak untuk disembah karena mereka tidak memiliki sifat-sifat yang menjadikan mereka berhak untuk disembah. Sehingga makna la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan sebab yang kedua adalah secara kenyataan. Kenyataannya di sana ada sesembahan yang batil. Di sana ada makhluk yang disembah oleh makhluk. Maka ini makna yang disebutkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini adalah kalimatut tauhid, kalimat yang isinya adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Di sana ada penafian dan di sana ada penetapan. Ada dua rukun di dalam la ilaha illallah. Ada penafian dan juga ada penetapan. Penafian maksudnya adalah mengingkari
segala sesuatu yang disembah selain Allah. Yang kedua, menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Harus ada dua rukun ini. Harus ada penafian, harus ada penetapan. Supaya menjadi tauhid. Supaya menjadi mengisahkan. Karena kalau penafian saja, bukan mengisahkan. Kalau menetapkan saja, juga bukan mengisahkan. Seandainya seseorang mengatakan tidak ada sesembahan, menafikan saja tanpa menetapkan, maka dia menjadi orang ateis. Karena dia hanya mengambil penafian saja. Sebaliknya, atau seandainya dia mengatakan Allah adalah sesembahan. Dia mengatakan Allah adalah sesembahan. Apakah ini tauhid? Tidak. Karena ketika dia mengatakan Allah adalah sesembahan, mungkin saja dia juga meyakini bahwasanya Nabi Isa juga sesembahan. Allah sesembahan, Nabi Isa juga sesembahan. Berarti tidak ada tauhid di sini. Kapan tauhid terjadi? Ketika digabungkan antara penafian dengan penetapan. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka ini adalah kalimat tauhid. Di sana ada yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan makna yang lain yang menyelisihi dalil. Di antaranya adalah menafsirkan la ilaha illallah tidak ada yang mencipta selain Allah. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Dia memaknai la ilaha illallah dengan makna ini dan meyakini bahwasanya barang siapa yang meyakini tidak ada yang mencipta selain Allah, berarti dia telah mewujudkan tauhid yang sebenarnya. Kita katakan bahwasanya benar. Seperti yang tadi kita sebutkan, tidak ada yang mencipta selain Allah. Tapi ini bukan tujuan utama diciptakannya jin dan juga manusia. Dan ini bukan tujuan utama diutusnya para rasul. Keyakinan bahwasanya tidak ada yang mencipta selain Allah itu adalah sesuatu yang sudah difitrahkan di dalam diri manusia. Akan tetapi tujuan utama mereka diciptakan dan tujuan utama diutusnya para rasul adalah untuk mewujudkan tauhidul uluhiyah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah SWT. Di antara yang menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah maknanya bukan la khaliqa illallah. Dahulu orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka didakwai oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan la ilaha illallah. Beliau datang ke pasar-pasar, tempat perkumpulan manusia. Ketika mereka berhaji, di kemah-kemah beliau datangi dan mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, hendaklah kalian mengatakan la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Orang-orang Arab saat itu memahami apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka orang Arab. Memahami kata la ilaha illallah, apa maknanya dan apa konsekuensinya. Dan ternyata banyak di antara mereka yang tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Enggan
dan tidak mau untuk mengatakan la ilaha illallah karena mereka paham makna la ilaha illallah berarti mereka harus siap untuk meninggalkan seluruh sesembahan yang mereka sembah selama ini selain Allah SWT. Sehingga disebutkan dalam ayat aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad menjadikan sesembahan yang banyak ini hanya satu sesembahan saja? Mengajak kami untuk mengatakan la ilaha illallah, meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah dan hanya menyembah satu, yaitu Allah SWT. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan dan disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka sombong. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena seorang tukang syair yang gila? Mereka memahami makna la ilaha illallah. Mereka tidak memahami dari la ilaha illallah la khaliqa illallah. Bukan itu yang dipahami oleh orang-orang Arab saat itu. Kalau itu maknanya, niscaya mereka tidak akan ragu-ragu untuk mengatakan la ilaha illallah. Karena disebutkan dalam ayat yang banyak bahwasanya mereka orang-orang musyrikin Quraisy mengakui bahwasanya Allah SWT dialah yang mencipta. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan seandainya engkau berkata kepada mereka, bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan juga bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan seandainya engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Keyakinan Allah yang mencipta dan dialah satu-satunya yang mencipta, ini diyakini oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Seandainya makna la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, niscaya mereka akan berbondong-bondong mengatakan la ilaha illallah. Dan tidak akan ragu-ragu untuk mengatakan la ilaha illallah. Tapi karena bukan itu maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, yang konsekuensinya mereka harus meninggalkan sesembahan selain Allah. Akhirnya banyak di antara mereka yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga dari sini kita mengetahui makna yang sahih adalah makna yang disebutkan oleh ahlu sunnah wal jamaah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Nah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Nah, kemudian beliau mendatangkan beberapa dalil. Dalil yang pertama adalah dari surat Al-Isra. Wa qaulillahi ta'ala, dan juga firman Allah, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka orang-orang atau makhluk yang mereka sembah. Di sini Allah SWT menceritakan tentang orang-orang musyrikin yang menyembah malaikat, menyembah orang saleh atau jin yang saleh. Ulaika alladzina yad'un. Makhluk-makhluk yang mereka sembah, yang mereka ini adalah orang-orang saleh atau malaikat. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Orang-orang soleh tersebut, malaikat-malaikat tersebut, mereka
mencari wasilah kepada Rabb mereka. Dan yang dimaksud dengan wasilah di dalam bahasa Arab adalah al-qurbah. Mencari wasilah berarti mencari qurbah. Dan qurbah artinya adalah kedekatan. Mereka berlomba, berpacu, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Orang-orang yang soleh, jin-jin yang soleh, mereka saling berlomba satu dengan yang lain, bukan di dalam masalah dunia, tapi siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah SWT. Beliau rahimahullah mendatangkan ayat ini, ingin menjelaskan kepada kita yang pertama adalah pengingkaran terhadap orang-orang musyrikin yang mereka berdoa, mereka menyembah kepada para malaikat, menyembah kepada para nabi, menyembah kepada orang-orang soleh, di mana mereka ini, yaitu orang-orang soleh tersebut, para malaikat, para nabi, mereka semuanya justru mendekatkan diri kepada Allah, mengesahkan Allah di dalam ibadah, dan tentunya para nabi mereka mengajak manusia untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah. Di sini ada pengingkaran, celaan terhadap orang-orang yang tidak meninggalkan sesembahan selain Allah. Meskipun itu adalah malaikat. Meskipun itu adalah seorang nabi, orang yang soleh. Barang siapa yang masih menjadikan mereka sebagai sesembahan, berdoa kepada mereka, berarti dia tidak melaksanakan, tidak mewujudkan kalimat La ilaha illallah. Bertentangan dengan kalimatut tauhid. Meskipun dengan dalih bahwasanya ini adalah penghormatan terhadap orang soleh, pengagungan terhadap nabi, tapi kalau sampai menjadikan mereka sesembahan diibadai, maka dia telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kalimatut tauhid. Tauhid adalah mengisahkan Allah di dalam ibadah. Nah, قال المصنف رحمه الله وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Nah, kemudian ayat yang kedua, wa qawlihi, dan juga firman Allah, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan juga kaumnya, berdakwah kepada tauhid. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku, wahai bapakku, wahai kaumku, berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ucapan berlepas diri dari apa yang kalian sembah semakna dengan la ilaha. Kalian menyembah patung, menyembah bintang. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Karena kaumnya Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi Ibrahim, saat itu mereka juga menyembah Allah. Tapi kesalahan mereka adalah mereka juga menyembah selain Allah. Sama dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka menyembah Allah, meyakini bahwasanya Allah SWT dialah yang mencipta, dan di waktu yang sama mereka juga menyembah Lata, Uzza, Hubal. Maka Ibrahim berkata kepada kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, semuanya kecuali yang telah menciptakan aku. Karena yang mencipta itulah yang berhak untuk disembah. Dan yang menciptakan aku hanya satu, yaitu Allah. Berarti bara'um mimma ta'budun adalah makna dari la ilaha illa alladhi fatarani, adalah makna dari
illallah. Yang didakwahkan oleh Ibrahim alaihissalam adalah kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah, dan demikianlah seluruh para nabi dan juga para rasul, dakwah mereka satu, yaitu dakwah kepada la ilaha illallah, dakwah kepada tauhid. Kita lanjutkan setelah azan. Kemudian yang setelahnya, dalil yang ketiga yang beliau bawakan adalah qaulihi, dan firman Allah SWT, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Dan mereka, itu orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah. Padahal mereka mengatakan la ilaha illallah. Dakwah para nabi Bani Israel adalah la ilaha illallah. Tapi ternyata mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Mereka menjadikan pendeta dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah. Dan maksudnya sebagaimana disebutkan dalam hadis, ketika pendeta tersebut mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, mereka ikut mengharamkan. Padahal itu bertentangan dengan syariat Allah. Sebaliknya ketika mereka, pendeta tersebut menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mereka juga ikut menghalalkan. Maka ini adalah bentuk mereka menjadikan pendeta-pendeta tersebut sebagai sesembahan selain Allah SWT. Dan ini bertentangan dengan tauhid. Allah SWT mengatakan setelahnya, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُ. Dan tidaklah orang-orang Yahudi dan Nasrani diperintahkan kecuali untuk menyembah sesembahan yang satu. La ilaha illallah. Menyembah sesembahan yang satu. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah yang merupakan dakwah para nabi dan juga para rasul, dakwah Nabi Musa, Nabi Isa dan seluruh nabi Bani Israel adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ini adalah kalimat atau makna dari kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang menjadikan seorang ulama atau seorang ahli ibadah sesembahan selain Allah, ketika dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemudian kita ikut mengharamkan, atau dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemudian kita ikut menghalalkan, maka ini adalah termasuk kesyirikan. Dan insyaallah akan ada bab tersendiri tentang masalah ini dan juga perinciannya. Nah, Ahsanallahu alaikum. Wa qawlihi wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Kemudian yang keempat, dan juga firman Allah SWT, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah, bertentangan dengan kalimat tauhid. Ada di antara manusia yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Selain dia menyembah Allah, dia juga menyembah selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, menyerahkan ibadah kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Termasuk di antaranya adalah mahabbah. Mereka mencintai sesembahan-sesembahan tersebut, kecintaan ibadah, sebagaimana mereka mencintai Allah SWT, kecintaan ibadah. Maka ini bertentangan dengan kalimat tauhid. Yang tadi sudah dijelaskan, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Harus ada di sana penafian dan juga penetapan. Kita nafikan sesembahan selain Allah, dan itu adalah sesembahan yang batil, dan kita tetapkan Allah
Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya sesembahan dan dialah sesembahan yang hak. Nah. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. Nah, kemudian di dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW beliau mengatakan setelah beliau membawakan 4 ayat maka beliau ikuti dengan satu hadis. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan dia mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Mengatakan la ilaha illallah dan mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Artinya mengingkari tidak menyembahnya. Artinya mengingkari, meyakini bahwasanya sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Harus ada di dalam diri seorang muslim dan juga muslimah yang mengatakan la ilaha illallah, keyakinan bahwa seluruh yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Kalau itu yang ada dalam diri seseorang, barulah dia mendapatkan keutamaan yang ada di dalam hadis haruma maluhu wa damuhu. Maka diharamkan hartanya dan juga darahnya. Artinya haram bagi kita untuk mengganggu orang tersebut di dalam hartanya. Dan haram bagi kita untuk mengganggu orang tersebut di dalam darahnya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali dengan sebab yang syar'i. Tidak boleh diambil hartanya kecuali dengan sebab yang syar'i. Dia adalah menjadi saudara kita, seorang muslim yang harus kita jaga hak-hak beliau. Kapan? Ketika dia mengatakan la ilaha illallah dan mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Maka hadis ini juga menguatkan bahwa makna la ilaha illallah harus ada penafian. Harus ada di sana penetapan. Barang siapa yang menetapkan Allah sebagai sesembahan tetapi tidak menafikan selain Allah, masih menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, maka tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Kalau masih ada ibadah yang dia serahkan kepada selain Allah. Karena ini bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, dan hisabnya, perhitungannya adalah atas Allah, yaitu di hari kiamat. Kita hanya menerima yang zahir. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita terima sebagai seorang muslim. Adapun apa yang ada di dalam hatinya, apa yang dia sembunyikan, maka yang akan menghisab, yang akan menghitungnya adalah Allahu Rabbul Alamin. Nah. Ahsanallahu alaikum. Wa qala rahimahullah wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha min al-abwab. Nah. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha min al-abwab. Dan penjelasan bab ini. Karena bab ini intinya adalah kita mengetahui makna la ilaha illallah. Kita mengetahui bahwasanya la ilaha illallah adalah kita mengisahkan Allah di dalam ibadah, menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, dan menafikan sesembahan selain Allah. Tidak boleh kita menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Penjelasan tentang bab ini adalah bab-bab selanjutnya. Jadi setelah bab ini, beliau akan menyebutkan contoh-contoh perkara-perkara yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Dimulai dengan memakai gelang atau tamimah dan seterusnya. Nanti akan beliau sebutkan tentang bernadar untuk selain Allah. Ini juga bertentangan dengan tauhid.
menyembelih untuk selain Allah, bertentangan dengan tauhid, berdoa kepada selain Allah, istighatsah, isti'anah, ini juga bertentangan dengan tauhid. Itu akan beliau sebutkan setelah bab ini. Hanya beliau mengatakan penjelasan tentang bab ini adalah bab-bab yang setelahnya. Nah, qala rahimahullah fihi akbarul masaili wa ahammuha wa hiya tafsirut tauhid wa tafsirus syahadah wa bayyanaha bi umurin wadihah. Minha ayatul Isra بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. Nah, kemudian beliau mengatakan fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-ula, yang pertama, wahiyya min ahammiha, dan ini adalah yang paling penting yang ada di dalam bab ini. Wa huwa tafsirut tauhidi, penjelasan tentang apa itu tauhid, wa tafsirus syahadati, dan penjelasan tentang apa itu syahadah, dan sudah kita sampaikan. Wa bayyanaha bi umurin wadihah, dan beliau menjelaskan ini dengan perkara-perkara yang jelas. Minha, di antaranya adalah ayatul Isra. Dijelaskan di dalam ayat yang ada dalam surat Isra, Al-Isra. Bayyana fiha ar-radda 'ala al-musyrikin alladhina yad'una as-salihin. Allah SWT menjelaskan di dalam ayat ini bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mereka menyembah kepada orang-orang saleh. Dan ini bertentangan dengan kalimatut tauhid. Fa fiha bayanu anna hadha huwa syirkul akbar. Dan di dalamnya ada penjelasan bahwasanya menyerahkan ibadah kepada orang-orang saleh, baik malaikat ataupun para nabi, ini adalah termasuk syirik yang besar. Dan ini bertentangan dengan tauhid, karena tauhid harus meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Nah, qala rahimahullah wa minha ayatu bara'ah بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. نعم. ومنها آية براءة. Dan di antara yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah adalah ayat yang ada dalam surat Bara'ah. Bayyana fiha anna ahlal kitabi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Allah SWT menjelaskan di dalam ayat ini bahwa ahlul kitab, Yahudi dan juga Nasrani, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah. Wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilahan wahidan. Dan Allah SWT menjelaskan di dalam ayat ini bahwasanya mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, orang ahlul kitab, sama dengan kita, tidak diperintah kecuali untuk menyembah satu ilah, menyembah satu sesembahan saja, yaitu Allah. Ma'a anna tafsirah alladhi la ishkala fih, padahal tafsir la ilaha illallah yang tidak ada masalah di dalamnya adalah ta'atul ulama wal ubbadi fil ma'siyah la du'ahum iyahum. Adalah yang dimaksud di dalam ayat ini kesyirikan yang terjatuh di dalamnya ahlul kitab adalah ketika mereka mentaati para ulama dan ahli ibadah di dalam maksiyah. Seperti yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW, masalah mengharamkan dan juga menghalalkan. Yang seharusnya masalah halal dan juga haram, Allah SWT dialah yang berhak kemudian menjadikan itu adalah hak dari pendeta ataupun ahli ibadah. Hingga di sini ada menyamakan seorang pendeta dan ahli ibadah dengan Allah SWT. Seakan-akan dialah yang
memberikan syariat, mengharamkan dan juga menghalalkan, maka disinilah terjadi kesyirikan. La du'auhum iyahum, bukan berdoa kepada mereka. Jadi letak kesyirikan mereka adalah di dalam masalah ketaatan, bukan karena orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut mereka berdoa kepada pendeta, tapi di dalam masalah ketaatan kepada pendeta dan juga ahli ibadah tersebut. Dan ini juga bertentangan dengan kalimatut tauhid, karena tauhid mengesahkan Allah di dalam ibadah. Nah, قال رحمه الله ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Nah, wa minha qaulul Khalil alaihi salam lil kuffar. Di antaranya adalah yaitu yang menafsirkan tauhid, menafsirkan la ilaha illallah adalah ucapan Nabi Ibrahim kepada orang-orang kafir. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang telah menciptakan aku yaitu Allah. Fastathna minal ma'budina rabbahu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengecualikan di antara sesembahan-sesembahan tersebut Allah, mengecualikan Allah di antara sesembahan-sesembahan tersebut. Wa dzakara subhanahu anna hadhil bara'ata wa hadhil muwalata hiya tafsiru syahadati an la ilaha illallah. Dan Allah SWT menjadikan berlepas dirinya Ibrahim dan penetapan bahwasanya Allah dialah yang disembah, ini adalah sebagai penjelasan tafsir dari la ilaha illallah. Faqala, Allah mengatakan setelah ayat tadi, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan ucapan berlepas dirinya Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun, dan penetapan Allah sebagai yang disembah illa alladhi fatarani, ini sebagai sebuah kalimat yang akan tetap pada setelah Nabi Ibrahim, itu kalimatut tauhid. Yang seluruh para nabi yang mereka dakwahkan adalah la ilaha illallah, termasuk diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW, yang beliau dakwahkan adalah kalimat la ilaha illallah, dan inilah yang didakwahkan oleh Ibrahim sebelumnya. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Nah, أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار فذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار. Dan di antaranya adalah ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah yang berbicara tentang orang-orang kafir yang Allah katakan bahwa mereka tidak akan keluar dari neraka. Siapa mereka? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Mereka menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah, bertentangan dengan kalimatut tauhid. Dzakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah. Allah menyebutkan bahwasanya mereka ini mencintai sesembahan-sesembahan tersebut sebagaimana kecintaan terhadap Allah. Ada yang menafsirkan karena mereka orang-orang musyrikin, maka kecintaan mereka terbagi. Mencintai selain Allah dan juga mencintai Allah. Fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban 'aziman. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Walam yudakhilhum fil Islam. Ternyata kecintaan mereka kepada Allah tersebut
tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena mereka masih menjadikan sesembahan selain Allah diibadai dan disembah selain Allah. Fakaifa biman ahabban nidda hubban akbar min hubbillah. Kalau dibagi dua kecintaannya, separuh untuk selain Allah, separuh untuk Allah, itu saja tidak memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Lalu bagaimana dengan orang yang mencintai selain Allah lebih dari cintanya kepada Allah? Wa kaifa biman lam yuhibba illa nidda. Lalu bagaimana dengan orang yang hanya mencintai sesuatu selain Allah, tidak mencintai Allah? Illa nidda wahdahu wa lam yuhibballah. Hanya mencintai sesembahan selain Allah dan tidak mencintai Allah SWT. Tentunya ini lebih dahsyat dan juga lebih parah. Nah. Qala rahimahullah wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuh. Wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضحه ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. Nah, kemudian setelahnya beliau mengatakan di antaranya adalah sabda Nabi SAW, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka diharamkan hartanya dan juga darahnya dan hisabnya adalah atas Allah. Beliau mengatakan wa hadza min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Hadis ini di antara yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Apa maknanya? Harus mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Harus kita tinggalkan peribadatan kepada selain Allah. Fa innahu lam yaj'alit talaffuz biha 'asiman lid-dami wal mal. Karena sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan melafadzkan la ilaha illallah itu sesuatu yang cukup untuk menjaga darah dan juga harta. Hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah tidak cukup menjaga darah dan juga harta seseorang. Bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafdhiha. Bahkan seandainya seseorang mengetahui maknanya dan juga mengucapkan la ilaha illallah, tidak cukup. Bal walal iqrara bidzalik. Demikian pula hanya sekedar mengikrarkan, setuju. Hanya sekedar mengakui bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Bal wala kaunahu la yad'u illallah wahdahu la syarikalah. Demikian pula tidak cukup hanya sekedar seseorang tidak menyembah, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Itu semua tidak cukup. Bal la yahrumu maluhu wa damuhu, bahkan tidak haram harta dan juga darahnya hatta sampai dia memiliki satu perkara ini. Jadi hanya sekedar mengucapkan tidak cukup. Hanya sekedar memahami la ilaha illallah kemudian mengucapkan tidak cukup. Hanya sekedar mengakui kebenaran makna la ilaha illallah tidak cukup. Hanya sekedar dia menyembah kepada Allah saja, itu juga tidak cukup. Harus disertai dengan satu perkara ini. Apa itu? Hatta yudhifa ila dhalika al-kufra bima yu'badu min dunillah. Diiringi semua itu dengan satu perkara, yaitu kufur, mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kita yakini bahwasanya selain Allah, menyembahnya adalah sesuatu yang batil. Selain Allah adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Itu harus ada di dalam diri kita masing-masing
sehingga seseorang yahrumu maluhu wa damuhu, sehingga menjadi haram darahnya dan juga hartanya, tidak boleh diganggu oleh muslim yang lain. Fa in syakka aw tawaqqafa, kalau dia masih ragu-ragu apakah Allah hanya satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, atau dia tawakuf, dia tidak mengatakan Allah adalah satu-satunya dan tidak mengatakan kebalikan dari itu, dia tawakuf, dia berhenti, tidak komen, maka yang demikian lam yahrum maluhu wala damuhu, maka orang yang seperti itu tidak haram darahnya dan juga hartanya. Ini menunjukkan pentingnya makna satu ini, yaitu seseorang harus mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah dan tidak boleh menyerahkan satu ibadah pun kepada selain Allah. Fayalaha min mas'alatin ma ajallaha. Beliau mengatakan betapa agungnya perkara ini, betapa pentingnya permasalahan ini. Wa yalahu min bayanin ma awdahahu, dan betapa jelasnya perkara ini. Disebutkan di dalam ayat, disebutkan di dalam hadis. Wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi', dan apa yang disebutkan di dalam Quran dan juga hadis ini sudah membungkam, memutus alasan orang-orang yang menentang, yang mereka masih menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah dengan dalih ini adalah pengagungan atau penghormatan terhadap orang soleh. Ini adalah termasuk melestarikan budaya. Maka apa yang disebutkan di dalam ayat dan juga hadis ini sudah sangat jelas, dan ini adalah perkara yang penting yang harus kita ilmui dan yang harus kita amalkan. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dibuka pertanyaan? Tidak ada. Baik. Kalau enggak ada, kita tutup. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan jazakumullah khairan atas perhatiannya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.